Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Bu Santi. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar. Maka dari itu, siapkan buku dan pensil kalian. Kita belajar bersama. Setelah menonton video ini, diharapkan kalian akan bisa: satu, mendefinisikan bentuk akar; dua, mengetahui akar sejenis; tiga, menyederhanakan bentuk akar. Nah, yang akan kita bahas pertama kali adalah tentang bentuk akar, di mana definisinya adalah akar pangkat n dari suatu bilangan dengan n-nya bilangan asli adalah suatu bilangan yang bila dipangkatkan n menghasilkan bilangan yang ditarik akarnya tersebut. Jadi secara umumnya seperti ini. Jika A pangkat n sama dengan B, maka A sama dengan akar pangkat n dari B. Agar tidak bingung, kita langsung masuk ke contoh soal ya. Misal di contoh pertama ada akar pangkat 2 dari 9. Nah, akar pangkat 2 di sini menunjukkan adanya dua angka yang sama dan ketika dikalikan itu hasilnya adalah 9. Seperti itu ya. Kalau misalkan kita belum tahu, boleh kita coba satu persatu seperti ini. 1 dikali 1 bukan 9. 2 dikali 2 juga bukan 9. Sekarang kita coba angka 3 dikali 3 itu hasilnya adalah 9. Berarti akar pangkat 2 dari 9 itu hasilnya adalah 3. Jadi seperti itu ya. Kita coba lagi ya untuk contoh soal nomor 2. Misal ibu punya akar pangkat 3 dari 8. Nah, akar pangkat 3 ini berarti adanya 3 angka yang sama ketika kita kalikan hasilnya adalah 8. Kita coba dari angka 1. 1 kali 1 kali 1 bukan 8. Sekarang 2. 2 dikali 2 dikali 2. 2 dikali 2 4 dikali 2 8. Jadi akar pangkat 3 dari 8 itu adalah 2. Seperti itu ya. Nah, tadi kan kita sudah belajar ya bahwa akar pangkat 2 dari 9 itu adalah 3 dan akar pangkat 3 dari 8 itu adalah 2. Nanti dipelajari lagi ya caranya. Nah, khusus untuk yang ini nih Ibu tanda ini. Nah, akar pangkat 2 biasanya tidak usah dituliskan di sini. Jadi hanya seperti ini saja penulisannya. Nih, gini aja. Ini menandakan ada angka 2 di sini, tapi tidak dituliskan. Jadi tidak usah dituliskan, artinya di sini ada akar pangkat 2. Misal seperti ini. Oh, berarti di sini ada akar pangkat 2. Beda halnya dengan ini. Kita harus tuliskan ini. Kenapa? Ini akar pangkat 5. Catatannya kalau akar pangkat 2 tidak usah dituliskan, jadi kosong saja seperti ini. Artinya ini akar pangkat 2. Jadi seperti ini saja nih. Ya. Kita lanjutkan ke materi akar sejenis, di mana dua akar disebut sejenis apabila bilangan yang diakarkan sama. Biar nggak bingung, kita langsung masuk ke contoh. Misal, ibu punya akar 2 dan akar 3. Ini jelas ya. Satunya akar 2, satunya akar 3. Berarti ini tidak sejenis. Kemudian contoh yang kedua, misal ibu punya 2 akar 5 dan akar 5.
Nih, Ibu tandai ya. Di sini, ini angka yang depan ini namanya koefisien. Kalau kalian pernah belajar di kelas 7 ya, ini namanya koefisien, ini namanya bentuk akar. Nah, yang ini koefisiennya 2. Kalau yang ini kok nggak ada koefisiennya ya Bu? Ada, tapi tidak ditulis. Jadi seperti ini. Ini artinya 1 dikali akar 5. Hasilnya akar 5. Jadi satunya tidak ditulis. Kita kembali lagi ya. Ini koefisiennya 2. Ini koefisiennya 1. Berbeda, nggak apa-apa berbeda. Yang penting bentuk akarnya sama. Artinya antara 2 akar 5 dan akar 5 itu sejenis. Walaupun koefisiennya beda, tapi bentuk akarnya sama. Ibu kasih contoh yang lain ya. Misal ada akar 5 dan akar 7. Ini sejenis atau tidak? Ya, pintar. Ini tidak sejenis. Kemudian, Ibu kasih lagi contoh satu lagi. Ibu punya 3 akar 3 dan 8 akar 3. Walaupun koefisiennya berbeda, tapi dia bentuk akarnya sama. Artinya ini sejenis. Gitu ya. Kita lanjutkan ya ke materi menyederhanakan bentuk akar. Kita langsung masuk ke contoh. Misal seperti ini ya, menyederhanakan bentuk akar. Ada akar 12. Kita kan nggak tahu ya berapa akar 12. Beda halnya dengan akar 4. Akar 4 kita tahu berapa? 2. Kenapa? Karena 2 kali 2, 4. Kemudian akar 25. Kita juga tahu kalau akar 25 itu 5. Kenapa? Karena 5 kali 5, 25. Termasuk juga akar 100. Kita tahu akar 100 itu 10. Kenapa? Karena 10 kali 10 itu 100. Nah, yang jadi masalah di sini kan akar 12. 12 itu kita kalau nyari angka yang sama kemudian dikalikan nggak ada yang hasilnya 12. 3 kali 3 9, 4 kali 4 16 tuh. Berarti akar 12 itu kalau kita cari nggak akan ada angkanya yang sama. Maka dari itu kita harus menyederhanakannya. Gimana caranya? Ibu bawa dulu ke sini ya. 12 itu bisa 1 dikali 12. Kemudian bisa juga 2 dikali 6. Kemudian bisa juga 3 dikali 4. Nah ini akar 12 itu ini ya. Nah dari angka-angka yang pertama, kedua, dan ketiga, kita lihat mana sih angka yang bisa diakarkan. Iya pintar, ini ya. Angka 4. Angka 4 ini kita kan tahu bahwa akar dari 4 itu adalah 2. Berarti kita pilih bagian yang ini, yang ketiga. Kita pindahkan ke sini. Bahwa akar 12 itu adalah akar 4 dikali akar 3. Nah, tadi Ibu bilang kita tuh udah tahu kalau akar 4 itu hasilnya adalah 2, kemudian dikali akar 3. Kalau sudah seperti ini, tinggal seperti ini aja penulisannya. Jadi akar 12 itu kalau kita sederhanakan hasilnya adalah 2 akar
3. Itu menyederhanakan bentuk akar. Nah, biar tambah pinter, Ibu kasih contoh yang kedua. Misal, Ibu punya akar 50. Nah, kita kan nggak tahu ya berapa akar 50. Misal nih, Ibu punya 7 kali 7 itu 49. 8 kali 8 itu 64. Oh, berarti kalau akar 50 berapa ya? Nah, kita harus menyederhanakannya. Ingat, 50 itu bisa 1 dikali 50, kemudian bisa juga 2 dikali 25. Ada yang pertama, ada yang kedua. Lihat baik-baik. Dari sini, angka yang bisa diakarkan itu adalah angka 25. Oh, berarti kita pilih yang kedua ini. Pindahkan ke sini. Bahwa akar 50 itu adalah akar 25 dikali akar 2. Kita kan udah tahu ya, akar 25 itu 5 dikali di sini akar 2. Tulis lagi. Kemudian jadi 5 akar 2. Bentuk sederhana dari akar 50 itu adalah 5 akar 2. Satu lagi deh contohnya biar tambah pinter. Ibu kasih ya contoh yang ketiga. Misal ibu punya akar 72. Langsung di sini ya. 72 itu bisa 1 dikali 72. Bisa juga 2 dikali 36. Bisa juga 8 dikali 9. Ada 3 pilihan ya. Dilihat baik-baik. Oh, Ibu, ternyata ada 2 yang bisa kita pilih, yaitu bagian kedua dan bagian ketiga. Kenapa? Karena kita tahu akar 36 itu 6. Kemudian kita juga tahu akar 9 itu 3. Nah, jadi boleh pakai yang kedua, boleh juga pakai yang ketiga. Tapi lihat lagi yang bagian depannya. Mana yang lebih sederhana di antara angka 2 dan angka 8. Jadi kita pilih yang lebih sederhana. Oh, berarti kita pilih yang ini. Kenapa yang ini? Karena 2 lebih sederhana dari 8. Kita pindahkan ke sini. Bahwa akar dari 72 itu adalah akar 36 dikali akar 2. Di mana akar 36 itu adalah 6 dikali akar 2. Jadi hasil penyederhanaan dari akar 72 itu adalah 6 akar 2. Seperti itu ya. Semoga kalian paham. Nah, materi hari ini cukup sampai di sini. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa kerjakan tugas kalian yang akan Ibu share via WA Group. Terima kasih sudah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.